majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kamu sekalian, ai tawassa'u, jika dikatakan kepada kamu sekalian, berikan kelapangan. Fil majalisi, di dalam majlis. Riwayat menyatakan wa quri'a fil majlis, bukan majalis. Fil majalisi, ada mengatakan fil majlis, yaitu majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis Nabi atau zikir. Hatta yajlisa man ja'akum, sehingga datang orang lain kepadamu duduk di tempat itu. Sehingga datang orang lain untuk duduk di tempat itu. Fafsahu, maka berilah kelapangan. Maka berilah kamu sekalian kelapangan. Fafsahu, maka berilah kamu sekalian kelapangan. Yafsahillahu lakum fil jannah. Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu sekalian di sorga. Ayat ini merupakan bentuk pengajaran adab dan sopan santun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa amiran lahum an yuhsina ba'duhum ila ba'din fil majlisi. Dan Allah memerintahkan memberikan kelapangan, perbuatan baik ketika berada di satu majlis. Lamma nahallahu ta'ala al-mu'minina amma yakunu sababan littabaghudi wattanafuri wa huwa atunaji bil ithmi wal udwani wa maksiatir rasul amarahum al-an bima yakunu sababan li ziyadatil mahabbati wal mahabbah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang mukmin dari segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan, kebencian, penjauhan, maka Allah sekarang ini memerintahkan dengan satu perbuatan yang akan menambahi perasaan cinta dan kasih sayang. Ayat ini turun disebabkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat yang ikut di dalam perang Badar, baik dari kelompok Muhajirin ataupun dari kelompok Ansor. Maka suatu saat mereka ini datang mendahului dari yang lain, ke majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamu hiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay gubalatun Nabi. Mereka berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di hadapan Nabi. Fassallamu alaihi. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihimus salam, maka Nabi menjawab salam mereka. Tsumma sallamu 'alal qaum, kemudian mereka mengucapkan salam kepada yang hadir. Faraddu alaihim, mereka pun yang hadir menjawab salam mereka, sahabat perang Badar. Tsumma qamu 'ala arjulihim yantadhiruna ayyusi'alahum alam yafsahu. Kemudian mereka sahabat yang ikut perang Badar ini berdiri
sambil menunggu sahabat yang lain untuk memberikan kesempatan duduk. Falam yafsahu, tapi mereka tidak memberikan kesempatan duduk. Wa syaqqa dzalika 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala liman haulahu min ghairi ahli Badrin. Hal itu membuat Nabi merasa tidak enak. Faqala liman haulahu min ghairi ahli Badrin. Maka ketika itu Nabi menyatakan mereka sahabat yang bukan ikut perang Badar. Kum ya fulan wa anta ya fulan. Berdirilah engkau wahai fulan dan engkau juga. Ya, karena Nabi merintahkan. Kalau Nabi merintahkan jatuhnya wajib. Makanya Nabi tidak pernah azan. Kalau Nabi azan ketika mengucapkan hayya ala sholah, biar semuanya harus. Kalau enggak, bisa turun ayat nanti. Nabi merintahkan, fulan berdiri, fulan berdiri. Mau enggak mau, berdiri. Ya kan? Cuma berdirinya itu enggak enak hati. Ini basyariah, enggak perlu dibahas. Ini basyariah. Pengajaran Nabi kepada para sahabat. Jangan sampai punya perasaan sahabat kok gini ya loh. Ini pengajaran dari Nabi. Karena yang ngajarkan langsung Nabi sebagai gurunya mereka, para sahabat. Kita yang di bawah levelnya mereka tidak berhak untuk memberikan kritikan kepada sahabat. Tidak bisa. Dari mana itu memberikan kritikan? Penginti masih di bawahnya kok. Justru dari situ muncul pengajaran yang diajarkan Nabi kepada sahabat, jadi pengajaran turun kepada kita. Ini loh adab caranya. Gitu. Fa'aqama minal majlisi bigodri ulaikan nafari alladhi qamu baina yadayhi minal badr. Maka ketika itu sahabat yang duduk berdiri sesuai jumlah dari ahlu badr yang akan fasyaqqa dzalika alaman uqima min majlisi. Nah, itulah. Sehingga sahabat yang diperintahkan berdiri itu ada perasaan yang kurang senang. Wa arafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-karahata fi wujuhihim fa anzalallahu hadhil ayata. Nabi mengetahui akan ketidaksenangan sahabat tadi. Nabi mengetahui atas ketidaksenangan sahabat tersebut yang nampak dari wajah mereka. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Itu pendapat yang pertama tentang turunnya ayat Al-Mujadalah 11 ini. Pendapat yang kedua, nazalat fi Thabit bin Qais bin Syammas. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Thabit bin Qais. Berkenaan dengan kejadian sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Wadhalika annahu dakhala al-masjidah. Kejadiannya beliau masuk ke dalam masjid. Waqad akhadha al-qauma jalisahum. Mereka sahabat yang lain berada di dalam posisi duduknya masing-masing. Berada di tempat posisi masing-masing. Akan. Wa kana yuridul qurba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Lis-somami alladzi kana fi udhunai. Dan Thabit ini menginginkan dekat dari Nabi karena dia ini kurang mendengar.
sahabat yang kurang mendengar. Bilang gitu, fawassa'u lahu. Bukan tidak mau ya, fawassa'u lahu. Hatta qaruba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat memberikan tempat, untuk sahabat Thabit, sehingga beliau bisa mendekat dari Nabi. Tsumma dhayaqahu ba'dahum. Sehingga beliau membuat sempit sebagian sahabat yang lain. Sampai apa? Dan sampai terjadi perdebatan. Bahasa kita orang engkel-engkelan. Wajara bainahu wa bainahum kalamun. Apa bahasanya engkel-engkelan gitu. Sampai terjadi perdebatan antara sahabat beliau dan sahabat yang lain. Fanazalat. Maka turun ayat ini. Katanya ini di Sawi gini. Fal ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sababi. Maka yang menjadi pedoman di sini itu keumuman lafaz. Lafaznya bukan karena kekhususan sebab. Oh, karena sebabnya ini kepada sahabat ini, berarti kepada diri kita ndak. Semuanya itu. Semuanya. Kemudian apa katanya? Fayatanawalu ay majlisa kana sawa'un kana majlisu ilmin au dzikrin au salatin au qitalin au ghairi dzalik. Riwayat hadis apa? La yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Wa la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ati walakin liyakul ifsahu. Riwayat hadis bahwasannya dua Nabi bersabda, la yuqimanna ahadukum, janganlah sekali-kali kamu memberdirikan ar-rajula, seseorang mim majlisihi, seseorang dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian justru dia yang duduk di tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tetapi lebarkanlah, berikan kesempatan yang lain. Wala yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati, dan janganlah sekali-kali kamu memberdirikan saudaranya ketika hari Jumat dari majelisnya. Walakin liyakul ifsahu, tetapi katakanlah, lebarkanlah majelis. Lebarkanlah majelis. Makanya dalam di Sawi ini disoroti kalimat la yuqimanna ahadukum. Janganlah salah satu dari kamu sekalian, janganlah sekali-kali kamu sekalian memberdirikan. Itu disoroti. Dari hadis ini dapat difahami ustufida minhu annal qadima la yuqimul jalisa. Dari hadis ini dapat difahami bahwasanya orang yang baru datang tidak bisa untuk memberdirikan orang yang mendahului. Makanya tadi kan kejadian itu kejadian yang namanya Ahlu Badar. Itu kan diberdirikan sama Nabi kan gitu kan. Nah, di sini ada kalau kita orang lihat hadisnya ini tidak boleh. La yuqimanna ahadukum, salah satu kamu sekalian, janganlah sekali-kali kamu sekalian ini, salah satu kamu sekalian memberdirikan orang lain. Kan gitu. Tapi ya, difahami di sini yang pertama yang mustafada minhu, yang bisa diambil darinya itu apa? Annal qadima la yuqimul jalisa. Orang yang baru datang tidak bisa memberdirikan orang yang telah lebih dahulu datang. Wa amma qiyamul jalisi min nafsihi lahu. Adapun kalau orang yang duduk berdiri karena keinginan dirinya sendiri atau
tawadhu'an wa adaban. Atau sebagai bentuk rendah hati. Sebagai bentuk adab. Atau misalnya apa? Limaslahatin. Untuk kebaikan. Misal, diharapkan nasihatnya. Fala ba'sa bidzalik. Maka hal itu tidak apa-apa. Jadi kalau itu karena keinginan sendiri atau rendah hati, tawadhu'an atau adaban, tidak apa-apa. Fala ba'sa bidzalik. Atau maslahah yang di. Jadi boleh itu kalau untuk karena dirinya sendiri, karena bentuk rendah hati, karena bentuk adab, atau karena untuk adanya kemanfaatan kebaikan. Tidak apa, kalau tidak jangan. Dikatakan di sini majelisnya Nabi ya. Fa innahum kanu yatadhamanuna fihi hirsan 'alal qurbi minhu wastima'i kalami. Ya. Mereka sahabat itu menginginkan duduk di dekat Nabi. Tujuannya satu, agar dekat dengan Nabi. Hirsan 'alal qurbi minhu. Tujuannya agar dekat kepada Nabi. Yang kedua, tujuannya untuk mendengarkan sabda Nabi. Makanya orang itu kalau ingin mendapatkan faedah itu, duduk itu yang dekat, terutama gurunya. Hirson al-gurub, hirson lil istifadah. Ingkalame. Sekarang kan ada ini, ada media, ada ini. Lain, mau media, mau enggak kayak lain. Makanya kalau ada seorang murid kepada gurunya, kok duduknya tidak mendekat, menjauh. Itu tidak berharap faedah dari gurunya. Akhirnya, keberkahan untuk guru minhu terharamkan dia. Sehingga faedah yang kedua dia tidak akan dapat. Kadang-kadang ada orang itu sifat sombong. Ini ta'ab ini dalam hati manusia itu. Sudah tahu gurunya ngisi duduk di depan, di belakang, atau di balik tembok. Seolah-olah ini kalimat biasa saja. Orang seperti ini tidak lupa orang seperti ini. Orang gini ini orang yang diharamkan oleh Allah. Haram guru dekat dengan gurunya. Haram untuk mendapatkan faedah. Apa faedahnya? Tidak ada. Surah, Mas. Surah hudurul majlis. Surah. Wala hakikoh. Tidak ada hakikatnya sama sekali. Sehingga pantas nanti kalau dikatakan bahwasanya ada orang alim itu surah, bukan hakikoh. Surone gambarane wong alim, gambarane tok. Hakikatnya enggak. Karena apa? Ya gini nih. Itu nentukan itu. Kalau orang itu belajar itu gampang. Tapi yang sulit itu menundukkan sifat ego yang ada pada diri. Dan itu yang ngefek kepada manfaat. Nanti ya. Ini ajarkan Nabi SAW. Ahlu Badar dicintai sama Nabi. Kenapa kok tidak ada yang berdiri gitu loh? Sehingga sampai Nabi turun perintah titah dari Nabi untuk berdiri. Disuruh berdiri sama Nabi. Berdiri. Nah, kemudian apa setelah itu? Kelihatan wajahnya mereka tidak senang ketika diberdirikan oleh Nabi. Diberdirikan oleh Nabi. Turun ayat yang Allah mendukung apa-apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah ini kan pengajaran sama kita. Gitu loh. Lebih-lebih kalau ada guru itu yang senang sama muridnya itu kalau duduk di depan. Ada itu.
Oh fulan, kalau berada depan dia seneng. Harusnya murid itu sadar, punya pikiran. Oh guru anaknya kalau di depan dia seneng. Juga tahu menjauh. Akhirnya ya gitu, ya segitu. Suro bukan hakiko. Hati-hati loh ya. Orang alim suro itu bukan berarti ada undangan loh. Bukan ada majelis loh. Ada. Majelis ada, ini ada. Tapi mayanfa. Mayanfa. Lek dihubungno karo iman itu ngene. Dako tokmal iman. Makanya kata ulama itu dako tokmal iman. Orang iman itu ono rasane. Sing iso ngrasakno beberapa orang yang tidak terkena sawariful iman. Kata Imam Haddad. Kata Imam Haddad, ada beberapa hal yang menghalangi orang tidak mendapatkan nikmatnya iman. Tahu itu yang pertama kali? Yang pertama kali, wahuwa a'dhamuha. Apa itu? Al-jahlu. Bodoh. Itu a'dhamu sawariful iman. Sehingga dia tidak akan bisa merasakan itu. Ilmu itu gitu. Ilmu itu ngefek langsung kata yang ya. Pertama itu al-jahlu. Kemudian apa? Du'ful iman. Du'ful iman karena apa? Al-jahlu. Sehingga kalau sudah du'ful iman, dia ini akan tulul amal. Tulul amal. Tulul amal ngefeknya karena apa? Karena nanti dia tadi itu ke depannya takut mati. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara dan dia akan makan meskipun yang haram. 4 ini ngefek. Dari mana? Pokok dasar. Apa? Bodoh. Kejahilan. Orang jahil itu bukan orang tidak bisa baca kitab loh. Tuh. Orang alim, alim surah. Ya kayak gini nih. Mereka sahabat enggak, mereka dekat sama Nabi. Grup sama Nabi. Untuk apa? Untuk supaya mendekatkan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW untuk didengarkan, untuk diambil manfaatnya. Itu. Sehingga janji. Kalau seperti itu, yafsahillahu lakum. Ya kan? Tadi itu. Yafsahillahu fafsahu yafsahillahu lakum. Berikan kesempatan yang lain untuk duduk, dekat toh, maka Allah akan memberikan pahala. Di sini dikatakan dalam tafsirnya yafsahillahu lakum fil jannah ini. Tadi sudah kan? Di surga. Nanti ada di sini. Bahkan bukan cuma itu toh, di surga, di dunia, di kubur, di kiamat. Cuma gara-gara apa? Ayo ente kan duduk sini sama ana. Duduk. Itu murid yang cerdas. Murid yang cerdas itu nampakkan dirinya gini. Itu murid cerdas. Kalau murid yang bodoh, duduk di belakangnya punggung. Sering kan itu kan? Duduk di belakangnya punggung, singitan. Itu tidak cerdas itu, bodoh itu. Dan orang yang seperti itu pasti dia tidak pintar. Pasti. Dia lihat aja. Kalau duduk belakang nyingit gitu. Pasti bodoh. Tidak mungkin enggak. Karena kalau pintar, dia akan menampakkan dirinya gini. Apa nanti mungkin gurunya butuh apa, Ngerti ya? Pegang itu. Kalau inti bermanfaat, ini pengajaran yang diajarkan. Jangan pernah menjauh dari faedah. Dan jangan pernah menyepelekan faedah. Siapapun yang menyampaikan. Hatta loya, hatta. Anjing yang memberikan nasihat. Nasihat benar, ikuti. Apalagi dia punya guru. Nanti lanjut ke pertemuan. Wallahu a'lam.